Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Maulana Ahmad dari Prodi Pendidikan Sejarah UNJ akan membahas mengenai perkembangan sosial peserta didik. Sebelum kita masuk lebih dalam ke pembahasan mengenai perkembangan sosial peserta didik, ada baiknya jika kita terlebih dahulu memahami konsep dari perkembangan itu sendiri. Perkembangan adalah perubahan yang bersifat progresif. Berarti, perkembangan selalu bergerak maju. Perkembangan sendiri kerap kali disamakan dengan pertumbuhan. Namun, perlu kita pahami bahwa perkembangan berbeda dengan pertumbuhan. Perkembangan mengacu kepada perubahan fisik dan perubahan psikis, sedangkan pertumbuhan hanya mengacu kepada perubahan fisik. Selain itu, perkembangan pada manusia terjadi secara berkelanjutan. Dari manusia itu lahir sampai ia meninggal. Sedangkan pertumbuhan terjadi tidak secara berkelanjutan. Misalnya, pertumbuhan gigi pada manusia hanya terjadi sampai di kisaran usia 25 tahun. Walaupun begitu, perkembangan dan pertumbuhan dapat saling berhubungan antara satu sama lain dalam diri manusia. Proses pertumbuhan dapat menumbuhkan sel-sel, jaringan, dan organ tubuh manusia. Sedang, proses perkembangan mematangkan bagian-bagian tubuh tersebut, sehingga bagian-bagian tubuh tersebut dapat menjalankan perannya secara optimal. Setelah memahami konsep dasar dari perkembangan, selanjutnya kita perlu memahami konsep dasar dari sosial itu sendiri. Aristoteles mengemukakan bahwa manusia pada dasarnya tergolong ke dalam zoon politikon, yakni makhluk yang selalu ingin berkumpul dan bergaul. Dalam hal ini, dapat dipahami bahwa manusia adalah makhluk yang bermasyarakat. Oleh sebab itu, manusia dikenal sebagai makhluk sosial. Sosial sendiri dapat dipahami sebagai cara manusia dalam menjalin hubungan dengan sesamanya. Dari konsep-konsep tersebut, dapat kita simpulkan bahwa perkembangan peserta didik adalah perkembangan progresif yang berkenaan dengan bagaimana cara mereka sebagai manusia menjalin hubungan dengan manusia yang lainnya. Selanjutnya, saya akan membahas lebih dalam mengenai perkembangan sosial peserta didik. Perkembangan sosial peserta didik dapat ditinjau dari dua aspek, yakni aspek biologis dan aspek sosiologis. Aspek biologis berkenaan dengan makan, minum, dan perlindungan yang dapat mengubah peserta didik dari seorang bayi menjadi seorang manusia dewasa. Sedangkan aspek sosial berkenaan dengan pengalaman dan pengaruh dari manusia lain yang telah mengubah peserta didik menjadi pribadi sosial dan memiliki tanggung jawab sebagai bagian dari masyarakat. Namun, secara khusus, pembahasan yang akan saya bawakan akan lebih diarahkan kepada aspek sosial saja. Secara umum, perkembangan sosial peserta didik dapat dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama adalah faktor struktur sosiokultural, yakni faktor yang membentuk tingkah laku berdasarkan standar ideal dalam masyarakat. Yang kedua adalah faktor situasi, yakni faktor yang membentuk tingkah laku manusia berdasarkan kondisi fisik dan sosial di mana ia berada. Yang ketiga adalah faktor kepribadian, yakni faktor yang membentuk tingkah laku berdasarkan kondisi psikologis dan biologis. Untuk lebih memahami perkembangan sosial peserta didik, kita dapat menggunakan tinjauan teori konvergensi. Teori yang digagas oleh William Stern ini mengemukakan bahwa pertumbuhan dan perkembangan manusia tergantung pada 2 faktor, yakni bakat bawaan dari lahir dan lingkungan di mana ia berada. Secara rinci, teori ini mengakui bahwa manusia dari lahir sudah membawa bakat atau potensi-potensi dasar yang dapat dikembangkan. Namun, bakat atau potensi-potensi pada diri manusia tidak akan berkembang jika ia tidak melibatkan diri di dalam lingkungan sekolah dan masyarakat. Dalam konteks perkembangan sosial peserta didik, mungkin saja seorang peserta didik memiliki kemampuan public speaking sejak lahir. Tetapi,
jika ia tidak melatihnya di lingkungan sekolah dan masyarakat, kemampuan yang ia miliki tidak akan berkembang. Atau, dalam kondisi lain, mungkin saja seorang peserta didik memiliki IQ tinggi sejak lahir. Tetapi, jika ia tidak membiasakan diri untuk ikut terlibat dalam masyarakat, ia akan kesulitan untuk menempatkan dirinya di dalam lingkungan masyarakat. Perkembangan sosial peserta didik dapat terjadi melalui dua proses. Yang pertama adalah proses belajar sosial atau dapat dipahami juga sebagai sosialisasi. Belajar sosial berarti belajar memahami dan mengerti perilaku dan tindakan masyarakat melalui interaksi sosial. Thomas Ford mendefinisikan sosialisasi sebagai proses belajar individu untuk bertingkah laku sesuai dengan standar yang terdapat dalam kebudayaan masyarakat. Konsep dasar sosialisasi sendiri berakar dari salah satu konsep dalam biologi, yakni konsep adaptasi atau penyesuaian diri. Charles Darwin menjadikan konsep adaptasi sebagai dasar dari teori evolusi yang ia gagas. Melalui teori evolusi, ia mengemukakan bahwa hanya organisme fisik yang dapat berhasil menyesuaikan diri dengan lingkungannya saja yang dapat bertahan hidup. Dalam sosiologi, sosialisasi adalah proses pembelajaran dan penyesuaian individu terhadap tata cara hidup maupun cara-cara berpikir kelompoknya agar ia dapat melibatkan diri dalam kelompoknya tersebut. Jika pemahaman-pemahaman mengenai sosialisasi tersebut dikaitkan dengan perkembangan sosial peserta didik, mungkin saja tingkah laku sosial peserta didik terbentuk melalui penyesuaian diri mereka terhadap standar perilaku yang diterapkan di lingkungan masyarakat atau sekolah mereka. Yang kedua adalah proses pembentukan kesetiaan sosial. Pembentukan kesetiaan sosial sendiri hadir atas kesadaran individu terhadap kehidupan di tengah-tengah masyarakat. Kesetiaan sosial dapat terbentuk melalui partisipasi sosial, komunikasi antar individu, atau kerjasama antar individu dalam kehidupan kelompok. Pembentukan kesetiaan sosial dalam diri peserta didik dapat dimulai dari kelompok keluarga, teman sebaya, dan sekolah. Setelah menjadi sosok yang dewasa, peserta didik dapat mengembangkan kesetiaan sosialnya terhadap kelompok pekerjaan, agama, atau organisasi masyarakat. Sebagai makhluk sosial yang berkepribadian, perkembangan sosial peserta didik dipengaruhi oleh banyak faktor. Terdapat 5 faktor yang mendasari perkembangan kepribadian peserta didik sebagaimana yang dikemukakan oleh F.G. Robbins. Yang pertama adalah sifat dasar, yakni potensi menyeluruh yang diwarisi oleh seseorang dari ayah dan ibunya. Menurut Hasan Langbulung, manusia dalam bentuk yang sempurna mendapatkan sebagian sifat ketuhanan saat peniupan roh pada dirinya. Sebagian sifat ketuhanan itu yang kemudian kita kenal sebagai sifat dasar atau fitrah manusia. Yang kedua adalah lingkungan prenatal atau sebelum lahir. Adapun yang dimaksud dengan lingkungan prenatal adalah lingkungan dalam kandungan ibu di mana seorang individu dapat menerima pengaruh secara tidak langsung dari tindakan yang dilakukan oleh ibunya. Tindakan tersebut misalnya memperbanyak ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa dan memberikan makanan yang halal lagi bergizi untuk janin yang dikandungnya. Yang ketiga adalah perbedaan individual, di mana perbedaan ini akan menjadikan individu
tumbuh, dan berkembang sebagai individu yang unik dan berbeda dari individu yang lainnya. Adapun perbedaan individual ini terdiri atas perbedaan fisik, seperti bentuk tubuh dan warna kulit, serta perbedaan psikologis seperti IQ, emosional, dan mental. Yang keempat adalah lingkungan, yakni kondisi di luar individu yang memengaruhi perkembangan dirinya. Lingkungan terbagi menjadi dua, yaitu lingkungan alam dan lingkungan kebudayaan. Lingkungan alam mencakup tanah, iklim, dan flora fauna. Sedang lingkungan kebudayaan mencakup cara hidup masyarakat di mana individu itu hidup. Yang kelima adalah motivasi, yakni bentuk daya upaya yang menyebabkan individu melakukan suatu tindakan. Motivasi dapat mendorong individu untuk melakukan adaptasi terhadap lingkungan di sekitarnya. Sekian pembahasan yang saya dapat sampaikan. Semoga pembahasan yang telah saya sampaikan dapat memperdalam pemahaman teman-teman mengenai perkembangan sosial peserta didik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.